warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan lagi podcast di HISA, Himpunan Seluruh Alumni Pondok Pesantren Al-Amalul Khair Kota Palembang. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu alumni dari Pondok Pesantren Al-Amalul Khair yang nantinya kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana pengalaman beliau dalam nyantri dan lain sebagainya. Langsung saja silahkan diperkenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Al-Fakir ingin memperkenalkan diri. Jadi nama Al-Fakir adalah Ahmad Aris, yang mana kita alumni lulus tahun 2015. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih aktif atau bareng-bareng bersama HISA. Itu Ustaz. Oke, alhamdulillah. Saudara Aris saat ini lagi mondok di pesantren mana? Di Riyadhut Thalibin jalur 8. Oh, jalur 8. Jadi bagaimana maksud aku sejarah dari saudara Aris ini bisa mondok di sana? Nah, mungkin bisa diceritakan atau pemirsa juga kan pengen tahu cak mano kan. Ya, alhamdulillah setelah kita lulus dari Al-Amalul Khair tepatnya tahun 2016, jadi kita sowan sama beliau, sama Abah. Dari situlah kita dapat namanya Irsyadul Ustaz, petunjuk guru. Akhirnya Al-Fakir diarahkanlah ke sohibnya beliau, kepada Syekhuna Jalur, mana beliau menyarankan untuk melanjutkan pendidikan di sana. Sampai detik ini alhamdulillah Al-Fakir masih dalam tahap belajar gitu. Lalu saudara Aris, apa sih kaitan dari Pondok Pesantren Al-Amalul Khair itu dengan pesantren yang saat ini Ustaz nyantri? Apakah ada kaitannya atau ada jalurnya? Nah, mungkin dijelaskan Ustaz. Baik Ustaz. Jadi yang perlu kita ketahui yakni Abah Al-Amalul Khair dan Syekhuna Jalur itu pernah mondok di satu pesantren atau bareng mondoknya Ustaz. Tepatnya di Rodotul Tola, asuhan Al-Maghfurullah Mbah Yai Busro bin Basir. Nah, kurang lebih beliau ini bareng ditempa dan digembleng selama 10 tahun lamanya. Jadi dari kisah awal beliau itu adalah benar-benar sohib. Jadi yang Al-Fakir dapatkan dari Syekhuna kisahnya, jadi Abah itu datang lebih dahulu, sekitar jam 9 pagi. Lalu disusullah oleh Syekhuna Jalur itu ba'da zuhur. Nah, mungkin dari situlah beliau itu kenal bareng kan, bersohib, berteman selama bareng-bareng di pesantren kurang lebih 10 tahun. Yang saya dapatkan dari cerita-cerita Syekhuna bahwasanya beliau ini adalah sohib kental Ustaz. Jadi Syekhuna itu yang di Jalur itu jadi roisnya istilah kalau di pesantren itu, dan Abah itu jadi bendahara. Kalau bahasa sekarang di besti. Bestinya. Rois itu jadi pemimpin pengurus di pondok. Jadi Abah itu bendaharanya bagian keuangan. Jadi singkat cerita lah, ini memang beliau ini mulai dari tidur bareng di kantor Ustaz, dan satu bantal berdua, satu sarung jadi selimut itu berdua. Dan kisah juga, jadi selama taklimnya atau belajarnya beliau ini jadi balap-balapan Ustaz. Jadi umpamanya ranking satunya itu Syekhuna untuk semester ini, nanti semester selanjutnya itu gantian Abah yang semester. Jadi memang beliau berdua ini bahrul ilimnya di Rodotul Tola pada saat itu. Kurang lebih kayak gitu.
Kemudian untuk sejarahnya, Ustaz, sejarahnya termasuk Sehuna, apa juga bisa ada di Sumatera ini gimana Ustaz, sejarahnya Ustaz? Jadi kita kembali lagi yang kita ketahui, jadi selesainya beliau mondok di Rodotul Tolab dapat isyarah, Sehuna itu dapat isyarah bahwasanya disuruh berjuang di Sumatera. Singkat cerita, berkat keyakinan dan doa restu guru, bismillah, tanpa membawa bekal apapun, Sehuna duluan Ustaz ke Sumatera, kurang lebih tahun 1996 pada saat itu. 1996 Ya, jadi kita mempersingkat lagi perjalanan beliau dengan banyaknya rintangan. Dipertemukanlah dengan satu pondok, yakni yang namanya Al-Amalul Khair. Jadi Sehuna jalur itu. Ya, akhirnya sempat ngajar Sehuna itu di Amalul Khair. Berjalannya waktu, karena mungkin semakin lama semakin lemah, orang-orang udah pada kenal, akhirnya dapat amanah pindah ke jalur 8 Ustaz. Nah, karena sudah kenal dan sempat ngajar di Amalul Khair, akhirnya Sehuna tuh memberi kabar kepada Abah untuk berjuang bareng di Sumatera ini Ustaz. Singkat cerita, beliau berangkatlah ke Sumatera ini gitu. Akhirnya berangkat ke Sumatera, mulai kenal dan ikut ngajar Abah di Amalul Khair. Ya, berjalannya waktu sampai saat ini dan sampai selesai perjuangan beliau. Oke, berarti memang perjuangan Abah dan Sehuna ini saling beriringan. Ya, betul sekali. Baik itu dari pondok pesantren sampai dia berjuang di bidang dakwah ya. Ya, benar. Jadi kita tuh pernah ada satu makalah yang dipesankan oleh guru besar kita, Mbak Yai Busro bin Basir, ya ini asasun salamah wal barokah itabi'u ala syaifikum. Jadi pokok pangkalnya keselamatan, kesejahteraan seorang santri itu mengikuti jejak-jejak langkah gurunya. Termasuknya menjaga citra pondok pesantren yang diasuh oleh gurunya gitu Ustaz. Dengan cara apapun, yang tujuan kita pasti itu. Berarti misal Ustaz, kita itu baik itu santrinya Abah, santrinya Sehuna itu satu silsilah. Benar Ustaz. Jadi boleh Ustaz dijelaskan terkait silsilah guru kita, mungkin dari pemirsa kita ataupun alumni ini belum banyak tahu Ustaz terkait silsilah guru kita. Insyaallah. Jadi yang Al-Fakir ketahui, dari silsilah ilmu, Abah dan Sehuna itu asnaf yang ke-42. 42 hitungannya. Mulai dari beliau Sehuna dan Abah, terus bergurulah beliau ke Mbah Yai Busro bin Basir, dan Mbah Yai Busro bin Basir dengan gurunya yang lain-lain itu yang kita ambil, yakni Mbah Paki Asy'ari Ustaz. Mbah Paki Asy'ari yang ada di Kediri. Jadi Mbah Paki Asy'ari itu berguru dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sampailah Syekh Saman Al-Madani. Ya, terus sampai Daud At-Ta'i, Junaidi Al-Baghdadi, Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tuh 42. Jadi kita santri ini insya Allah urutan silsilah keilmuannya 43. Berarti kita itu harus berbangga saja karena kita memiliki guru yang jelas, sampai ke Rasulullah. Terus Ustaz, tadi kan Ustaz sudah menjelaskan terkait kaitannya Abah sama Sehuna. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustaz, lokasi pondok pesantren di jalur itu di mana?
Mungkin pemirsa pengen tahu juga Oh, kondisi atau lokasi Iya, iya. lokasi dari Pondok Pesantren Syekhuna. Jadi lokasi Pondok Pesantren Darut Tholibin yang diasuh oleh Syekhuna itu di jalur 8, tepatnya di Kecamatan Muara Telang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Situ Ustaz lokasinya. Di situ. Nah, Jadi jadi kalau kita- kita mau ke satu naik speed dulu sana. Ya, jadi kita punya 2 jalur, bisa lewat dari jalan air dan bisa juga lewat dari jalan darat. Kalau kita lewat jalan air itu bisa naik speedboat yang ada di bawah Ampera. Kurang lebih memakan waktu sekitar 2 jam lebih. Ke daerah situ. Kalau kita lewat jalan darat itu bisa kita lewat Tanjung Api-Api. Ustaz. Nanti di sana ada namanya penyeberangan Sri Menanti. Berarti lewat situ berarti bisa lewat air maupun darat ya. Iya, Ustaz, ya. bisa.